Assalamualaikum sahabat Tani, jumpa lagi dimanapun Anda berada. Jadi pagi hari ini aku punya sedikit kegiatan di lahan, yaitu jadwal penyemprotan hama tungau. Nah, ini hama tungau udah mulai sedikit menyerang, karena nanti sore rencananya mau dipupuk. Jadi sebelum dipupuk kita bersihkan dulu hamanya biar penyerapan pupuknya nanti akan sempurna, tidak diganggu oleh hama. Baiklah. Untuk racun saya gunakan ini ada Samit 135 EC dengan bahan aktif Piridaben. Nah, Piridaben ini adalah bahan aktif khusus yang dikhususkan untuk tungau ya. Tidak ada jenis hama lain. Nah, kalau Abamectin dia bisa membunuh hama trip, tungau dan sejenis kutu-kutuan lainnya. Nah, kalau Piridaben ini khusus untuk tungau. Jadi kalau ada serangan tungau dan trip itu sangat cocok perolingan Abamectin dengan Piridaben. Nah, dan satu lagi ini ada pupuk daun. Ini adalah kalium nitrat dengan kandungan kalium 46% dan nitrogen sebanyak 13%. Jadi saat masa pembuahan atau masa pemenangan buah, jadi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman itu adalah kalium dan sedikit nitrogen. Nah, jadi pagi ini saya tidak akan menggunakan banyak pupuk daun, cukup ini aja. Baik, sebelum itu akan kita lihat dulu di lahan sudah sejauh mana prosesnya. Nah, 66 HST seperti ini kondisinya. Ini tinggal menghitung hari untuk bisa dipanen. Rata semuanya sampai ke sana. Jelas nggak ya? Nah, bagi kawan-kawan di luar sana yang masih penasaran apa sih perbedaan serangan kutu trip dan tungau. Jadi kalau tungau itu dia serangannya daunnya menggulung ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan daunnya menggulung ke bawah. Kalau menggulung ke bawah itu 100% bisa dipastikan itu hama tungau ya. Nah, ini serangan tungau. Nah, kalau tidak cepat diatasi nanti pucuknya akan menggulung seperti ini. Nah, bulat seperti ini. Kalau udah bulat seperti ini udah parah. Nah, kalau udah parah begini dia nggak akan membuka lagi nih. Nanti pucuk-pucuk muda lainnya yang akan terbuka, maksudnya kalau udah menggulung parah seperti ini dia nggak akan terbuka lagi. Nah, sekarang akan kita cari yang serangan kutu trip. Nah, ini contoh serangan tungau yang udah parah. Nah, ini kemarin lambat penanganannya. Nah, ini nggak akan terbuka lagi. Yang akan terbuka daun yang muncul setelahnya seperti ini. Nah, ini udah sembuh, tapi udah kena lagi di sampingnya. Nah, di sini memang serangan tungau yang lebih dominan ya. Kalau hama trip hampir nggak ada. Nah, sobat ini udah dapat. Jadi kalau serangan trip dia bentuknya seperti ini. Nah, pinggir daun ini berkarat. Artinya hama trip itu menghisap klorofil daun. Nah, ini pinggir-pinggirnya mengkerut-kerut kayak gitu. Jadi menggulungnya biasanya ke atas kayak gini. Nah, menggulung ke atas. Nah, kalau udah ada mengkerut di pinggir daun, misalnya ada satu pohon, dua pohon udah mengkerut, itu berarti udah ada serangan trip, harus segera diatasi. Nah, trip ini kalau nggak diatasi juga dia juga sangat parah, seperti halnya sama dengan tungau. Nah, intinya kalau kita sudah tahu apa penyebabnya, jadi akan mudah dalam hal penanganan. Kalau trip bisa diatasi dengan Abamectin ataupun Kurakron dengan bahan aktif Prepenopos. Ya, intinya ingat aja bahan aktifnya, masalah merek dagangnya terserah. Kalau saya pilih yang paling murah. Apa lagi? Nah, ini adalah serangan kutu trip. Nah, ini yang paling jelas. Nah, kalau kutu trip ini dia akan menyerang daun muda. Nah, ini kalau nggak salah ini ada dia satunya. Sebentar ya.
Bahannya api. Coba lihat. Nah ini, nah jalan-jalan tuh. Nampak nggak? Udah ke bawah daun. Intinya kalau kutu trip jangan sampai dia sempat bersembunyi di dalam kelopak bunga. Kalau udah sembunyi di kelopak bunga itu udah sangat susah sekali diatasi. Kalau sampai udah terjadi seperti itu, tipsnya kalau dari saya itu penyemprotannya di pagi hari, karena pagi hari kelopak bunga itu akan terbuka. Nah, kalau penyemprotannya itu paling bagus dari bawah. Jadi intinya 75% dari bawah. Ya kalau bisa semuanya dari bawah. Lalu volume penyemprotan juga harus cukup kuat kabutnya. Oh, ini lumayan banyak ada serangan tungau. Nah, ini tungau ya. Nggak bisa dipahami ya. Baiklah, sekarang akan kita lanjutkan jadwal penyemprotannya. Udah mulai roboh, ini harus dipasang lanjaran. Harus pasang tali saweran. Lalu ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu pH air. Ini udah berulang kali saya katakan kalau pH air untuk penyemprotan pestisida pastikan di angka 5. Paling kurang 5,5. Nah, ini tadi udah saya turunkan pH-nya menjadi ini berapa? 5,10. Nah, 5,8. Intinya 5. Jadi kalau 5 itu efektivitas pestisida maksudnya lama bekerjanya akan maksimal. Nah, untuk menurunkan pH bisa menggunakan asam cuka ataupun bisa menggunakan pH down. Sekarang akan saya campurkan dulu racunnya. Nah, untuk takaran bisa dilihat di kemasan tiap racun itu mungkin berbeda-beda. Nah, kalau Summit itu 1 mili per liter. Jadi ini ada 32 mili, akan saya kasih lebih kurang 35 mili. Sebelum itu karena ini ada pupuk daun, jadi akan saya masukkan dulu pupuk daunnya. Untuk dosis kalium nitrat, jadi cukup 3 sendok aja per tangki. Ini karena airnya 2 tangki, jadi 6 sendok. Masukkan juga sedikit perekat biar lebih mudah menempel. Nah, kalau pagi itu cukup gunakan sedikit aja perekat. Nah, kalau penyemprotannya di sore hari bisa sedikit lebih banyak, karena kalau pagi nanti dia akan terkena suhu yang cukup panas. Tapi kalau perekat memang khusus untuk tanaman tidak masalah, ini saya menggunakan sabun. Nah, baiklah sahabat sekalian, saya akan mulai melakukan penyemprotan dan akan saya teruskan sampai ini selesai. Nah, pastikan dari bawah ke atas, jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat, santai aja jalannya. Nah, seperti biasa, kalau ada yang ingin tanyakan atau yang ingin disampaikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.